Ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara sekalian, sangat saya muliakan, ini pertemuan ketiga ya, saya membicarakan tentang agama Kristen. Ini Bible. Tapi ini Bible istri saya ini. Yang punya saya itu udah jelek, udah jahitannya ini udah brodol. Yang ini yang punya istri saya. Kalau ada yang mau lihat, saya silakan. Biar tahu. Saudara sekalian, apa yang mereka lakukan pada tahun 70-an, 80-an ya, dengan giat luar biasa, mereka itu melakukan kristenisasi dengan alhamdulillah dengan segala macam daya upaya. Apa yang kita tidak lakukan, nggak mampu lakukan, mereka lakukan ya. Pada waktu kita berdakwah hanya dengan cara seperti saya sekarang ini, mereka udah pakai video, pakai film ya, pakai atraksi-atraksi. Satu, nomor dua, mereka sudah mengadakan jaringan hubungan dengan pemerintah maupun swasta tahun 70-an, 80-an. Pada waktu itu mereka 70-an ya, sampai awal 80-an. Entah siapa yang mencetuskan Indonesia 20 tahun Jawa Kristen, 50 tahun Indonesia Kristen. Tuh. Tapi sebetulnya maaf ya, sekarang ini gitu lagi. Tapi motifnya berbeda. Seperti sudah saya singgung pada pertemuan yang lalu. Motifnya berbeda, pendorongnya berbeda. Kalau dulu memang ingin mengkristenkan. Kalau sekarang karena jemaat mereka rontok. Ya. Rontok, gereja mereka kosong. Sekjen PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, mengatakan bahwa gereja-gereja yang kosong dapat dipakai untuk menampung korban COVID. Banyak gereja kosong. Nah, yang isolasi, yang harus isolasi itu kan ditaruh di ruang khusus gitu ya, tersendiri ya, itu dipakai. Itu pernyataan Sekjen PGI. Rontok, saudara sekalian. Pada garis besarnya Kristen itu yang di Indonesia ada dua. Kalau di dua negeri banyak. Kristen itu ada dua, Protestan dan Katolik. Protestan itu ada banyak, ding ya, Pantekosta, GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, ya, kemudian GPIB, Gereja Protestan untuk Indonesia bagian Barat, ya, macam-macam. Itu yang Protestan. Cuman dua, Protestannya banyak, Katoliknya banyak. Gitu. Dua ini bukan satu agama dua mazhab, bukan, tapi dua agama. Agama Kristen Protestan, agama Katolik. Ini dua agama. Di SMA, di perguruan tinggi, dosennya dua. Dosen agama Protestan, dosen agama Katolik. Dosen Islam cuma satu. Kalau toh dosen Islam itu banyak, itu karena kelasnya banyak. Gitu. Tapi prinsipnya satu. Maksud saya, seandainya hanya satu kelas, ya satu. Itu. Kayak di tempat saya itu dosen agama Islam ada 6. Itu karena kelasnya banyak, kelasnya itu 23 kelasnya. Semester 1 itu. Dosennya 6. Katolik itu 1. Protestan 1. Ini bukan satu agama dua mazhab, tapi dua agama. Kalau di sebuah kampung
didirikan gereja Protestan, yang Katolik akan berusaha menyaingi atau menandingi. Itu, ya. Kalian ini banyak. Nah, di antara gereja Protestan itu ada yang disebut gereja mandiri yang tidak ada di bawah persekutuan PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Ada gereja mandiri, dikelola mandiri, ini lebih banyak jumlahnya. Kalau Katolik tidak ada. Katolik itu semua terorganisir, dikepalai pastor, setiap gereja itu pastor. Pastor itu dikepalai oleh uskup. Ya, uskup dikepalai oleh uskup agung, Archbishop bahasa Inggrisnya. Uskup agung itu cuma satu di Indonesia, di Semarang. Ya, gereja Belenduk itu enggak nih uskup agung Kardinal Justinus Darmo Yuwono yang pertama, kemudian digantikan oleh Kardinal siapa? Martinus Sugio Pranoto, mati sudah, terus sekarang digantikan lagi, saya tidak tahu namanya. Itu sangat terorganisir. Uang dari setiap gereja, setiap pastor itu dikumpulkan, nanti ini entah pembagian bagaimana tidak tahu, kumpulkan ke atas, ya di situ baru didistribusikan lagi. Itu ya kayak di universitas, tiap fakultas mengumpulkan uang mahasiswa, ya itu di rektor semua, tidak boleh dekan memegang uang 1 sen pun tidak boleh. Ya, kemudian rektor yang membagi-bagi itu, sehingga fakultas yang kurus duitnya sedikit tetap mendapatkan biayanya. Fakultas yang gemuk, ya kayak fakultas ekonomi, saking gemuknya itu sampai kalau wisuda itu 2 hari. Karena kalau 1 hari nggak cukup, itu sampai malam wisudanya. Kalau 1 hari, terpaksa 2 hari. Ekonomi itu saking banyaknya apa mahasiswanya. Mahasiswa UNER itu 6.000, ekonomi itu 3.000 gitu loh. Ya, yang 3.000 sisanya itu untuk 12 fakultas. Kan semuanya 13. Semuanya 13. Yang satu itu ekonomi. Nah, ekonomi ini 3.000 mahasiswanya. Itu. Kalau wisuda ya wakeh dewe, 1 spiro begitu. Baik, saya teruskan. Nah itu begitu pula. Maka itu secara keuangan Protestan ini lebih teratur. Ya, Katolik lebih teratur, tidak menderita. Tidak menderita. Banget. Ya. Protestan ya ini yang kacau balau keuangannya. Kalau saya pendeta Protestan, lalu saya memimpin gereja ini, GKJW misalnya, Gereja Kristen Jawi Wetan gitu ya, saya golek dewe. Ya, dapat 1.000 misalnya, nanti yang sekian ratus rupiah, sekian persen saya setorkan ke atas. Nah, sisanya ini untuk menghidupkan gereja, perlengkapannya, bayar listrik, air, dan untuk saya sendiri. Sebab itu ada pendeta kaya, ada miskin. Itu. Nah, saudara sekalian, ini rontok. Kalau yang ini Protestan, sebab rontoknya itu terutama sekali karena ini merebaknya ya semuanya ya, dua-duanya ya, informasi. Ini sangat luar biasa pengaruhnya, sangat luar biasa. Ya. Lembaga Studi Peradaban Islam LPSIS ya, itu Anda lihat saja nanti LPSIS sama Indonesiana News, wah itu paling getol. Yang lain banyak, bukan hanya 2 itu, banyak. Ada BAMTRI, ada Al Ayubi Channel,
macam-macam itu. Anda lihat ada di YouTube, wah itu yang nasional, yang luar negeri, wah enggak karu-karuan. Itu mau enggak mau orang baca, belajar. Dah gereja kosong. Yang Katolik ini masalahnya ditambah satu lagi, yaitu pastor-pastor itu berzina. Jerman tok ya, Jerman saja. Kasus perkosaan kepada jemaah itu dalam setahun 300.000 kasus. Setahun itu kan 100 hari ya, 300 hari ya. Kalau 300.000 kasus, jadi sedina itu saya ngono loh. Itu Jerman. Semua begitu. Sayang sekali data yang saya punya cuma satu, Jerman saja. Tetapi di Prancis terjadi, di Belanda terjadi, di mana-mana terjadi. Ya wong menungso. Ya, oleh karo Gusti Allah dilengkapi dengan hawa nafsu. Syahwat. Yaitu sangat pilih-pilih. Orang yang memang enggak tahu ya, struktur kejiwaan tertentu itu barangkali bisa. Ya 1-2 orang saja. Siliannya ya manusia biasa. Itu motivasi menjadi pastor itu sing patah hati ada yang membalas kepada orang tua, yono. Dulu dilarang-larang, sir-siran dilarang itu terus dia jadi pastor yono. Itu, tapi dia tetap manusia biasa. Ya, kawan saya almarhum Pak Yohanes Batubara itu Islam. Dia itu bekas pendeta, masuk Islam. Sangat akrab dengan saya, tapi almarhum sekarang udah meninggal. Cerita dia itu Protestan. Tugasnya Protestan itu adalah kalau berdakwah mengkristenkan orang Islam dan mengkristenkan orang Katolik, gitu. Dan ya siapa saja lah. Istrinya ini sempat menyusup kepada biara Katolik, lalu berusaha begitu rupa sehingga diangkat menjadi biarawati Katolik, di sini suster. Ya, inilah yang cerita. Ya, bahwa biarawati itu digilir oleh para pastor ini. Itu digilir. Nanti kalau hamil 0 sampai 4 bulan itu tetap berkegiatan seperti biasa. Kalau 4 cuman roknya saja disesuaikan supaya kelihatan tetap normal biasa gitu. Tapi kalau udah 4 bulan disekap di dalam gereja, di dalam biara sampai melahirkan. Kata kawan saya itu, maka itu Pak Herman, kalau Pak Herman ingin mengangkat anak, datanglah ke rumah sakit Katolik, kapan saja pasti ada bayi. Itu bayinya pastor yang wajah Belanda ada, yang rambut hitam ada, siapa saja ada. Hampir setiap saat ada itu. Nah, ini saudara sekalian, Masya Allah, ini sangat fatal. 70% pastor itu menulis surat atau protes lah gitu, entah dengan cara surat entah apa, agar mereka dibolehkan menikah. Gitu. Tapi sampai dengan saat ini Paus tetap mengatakan belum. Hancur mereka. Awang menungso. Itu. Ya, koyo aku sampean ini Masya Allah. Nek delok arek cilik ayu gitu ya, eling anake. Ketok wong tuwek gedhi, ya ayu pisan gak eling bojone. Terus ya penyakit wong-wong kayak model kita. Itu. Dulu waktu Aceh kena tsunami itu diumumkan barangkali ada yang mau mengangkat anak gitu. Saya daftar ditolak. Yang mau saya angkat itu anak-anak Aceh.
Cut Tari, Cut Keke atau siapa gitu. Oke. Baiklah, saudara sekalian. Nah, ajaran gereja ya. Perhatikan, ajaran Bible dan ajaran gereja. Yang lebih tinggi adalah gereja. Karena Yesus tidak menikah. Dan muridnya yang paling top yaitu Petrus tidak menikah. Petrus itu satu-satunya. Itu namanya aslinya itu Simon, namanya itu Simon. Kemudian Nabi Isa itu di dalam Bible Matius itu disebutkan, "Hai Simon, engkau adalah batu karang. Di atasmulah aku mendirikan jamaatku." Itu, engkaulah batu karang. Batu karang ini bahasa Yunaninya Petrus. Terus jadi Petrus, terus jadi Peter di negeri barat. Bahasa Yunani. Padahal Yesus itu tidak bicara bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu apa? Batu karang itu. Bahasa Aram, bahasa Nabi Isa itu bicara bahasa Aram atau Aramea. Tapi yang dipakai sekarang ya Petrus, sampai sekarang disebut Petrus itu karena bahasa Yunani itu. Itu, "Hai Petrus," itu. "Hai Simon, kamulah Petrus." Itu kira-kira, kamulah batu karang. Di atasmu aku mendirikan jamaatku. Nah, itu dianggap oleh orang Kristen Petrus ini sebagai paus pertama. Itu tidak kawin. Betul kan tidak kawin? Tidak, saya tidak tahu. Tapi kalau Nabi Isa, Yesus itu kawin. Cuman orang Kristen percaya sekarang mereka tidak kawin. Segala macam ensiklopedia, panjangan waca dewi, ensiklopedia apa saja, ya Britannica, Americana atau apa, lihat Yesus itu kawin. Istrinya dua, yang satu bernama Maria Magdalena, yang satu lagi kalau tidak salah namanya Salome. Itu istrinya dua, tapi anaknya cuma satu, Sarah namanya. Itu, dan ini dioncai Yesus punya istri Maria Magdalena, ini punya anak Sarah, gitu ya, dioncai habis-habisan di dalam buku yang sangat terkenal dan heboh orang karuan, yaitu The Da Vinci Code. Itu yang dulu heboh, rontok, Kristen tuh goyang karuan. Betul, paus sampai membuat pernyataan, buku kurang ajar gitu. The Da Vinci Code itu luar biasa. Saya sendiri membacanya sampai 2 kali buku itu. Tebalnya segini. Itu yang tak bergambar, yang bergambar segini, lebih tebal. Baik, saudara sekalian, saya teruskan ya. Nah, sekarang ini maksud saya membawa ini tadi itu, hai. Hah? Nah, Islam tidak menerangkan itu. Menikah apa tidak diterangkan. Ya, di sini tidak, dalam Quran tidak ada disebutkan Yesus menikah atau tidak menikah. Itu. Ya, hanya sama seperti nabi-nabi yang lain. Nggak diterangkan menikah atau tidak menikah. Nabi Soleh, Nabi siapa ya? Yang diterangkan menikah, setahu saya, seingat saya cuma Nabi Adam. Sama Nabi Muhammad. Hah? Nabi, oh iya, Nabi Lut, Nabi Nuh, betul. Nabi Lut, Nabi Nuh, betul. Ya, Nabi yang lain tidak. Setahu saya, seingat saya. Itu. Tapi itu bukan berarti mereka tidak menikah. Itu. Nah, Nabi Isa pun begitu. Di dalam Bible juga, oleh karena Bible itu, Injil itu ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu
sebetulnya adalah buku biografi alias riwayat hidup, ya, maka begitu di situ tidak tertera tulisan Yesus menikah, ya diambil kesimpulan Yesus tidak menikah. Karena apa? Karena sebetulnya yang mereka sebut Injil itu Matius, ini Matius nih. Nah, ini Matius ya. Judulnya Kitab Injil karangan Matius. Ah, ini masih gaya lama ini, pakai karangan. Ya, nih itu adalah biografi. Coba aja lihat pasal 1 ayat 1. Matius ya. Silsilah Tuhan Yesus Kristus. Bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, yaitu anak Daud, anak Ibrahim. Terus diterangkan. Ibrahim punya anak siapa, punya gitu. Seret sampai tuh. Nah, saudara sekalian, biografi. Karena dalam biografi, semuanya biografi, empat-empatnya itu. Biografi. Ya. Ya kayak buku cerita begitu. Baik ya. Jadi di dalam Islam kita tidak bisa mengatakan Nabi Isa itu tidak menikah. Tidak bisa, karena semua Nabi juga disebutkan begitu oleh Allah. Ya. Nah, tapi bukti sejarah menunjukkannya. Tapi oke lah, sudah ya, saudara sekalian. Nah, sekarang to the point saja, ini sudah jam 12:30. Quran itu terjemahannya banyak, tapi versinya cuma satu. Seluruh dunia Quran itu sama. Itu ya. Tetapi kalau Bible itu lain, versi lain. Ada yang disebut King James Version of the Bible. Bible versi Raja James. Itu tahun 1611 Raja James membuat dekret. Ya, kumpulkan pendeta, correction Bible, seret, mari ngono kena aku. Ya, itulah yang disebut King James Version, disingkat KJV. Itu, ini KJV. Ini bahasa Indonesia ya, ini KJV, King James Version. Tapi isinya 66. Perjanjian lama 39, perjanjian baru 27. Isinya 66. Ya, 27 apa? Surat, bukan. Bab, bukan. Apa? 27 buku. Ya, maka itu Kitab Injil karangan Matius. Satu kitab itu. Ini yang kalau perjanjian lama, misalnya aja kitab Musa yang pertama, yaitu kitab Kejadian. Nih, kitab Nabi Musa yang pertama, namanya kitab Kejadian. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu 5. Ya, 5 yang pertama, kitab. Karena kitab 66 kitab. Itu namanya perpustakaan. Betul ya? Banyak kitab, banyak buku, perpustakaan. Perpustakaan itu bahasa Latinnya biblos. Bahasa Belandanya bibliotik. Maka itu namanya Bible. Itu artinya perpustakaan. Isinya berapa? 66. Kocap Kang Cinarito, saudara sekalian. Bible Katolik isinya 73, selisihnya 7. Saya kalau punya Bible Protestan Katolik, tunjukkan sama mereka, sing bener sing di. 7 itu kitab Rut, ya, Makabe 1, Makabe 2. Ya, itu udah ada di sini.
oleh orang Protestan itu dianggap bukan firman Tuhan. Oleh orang Katolik yang 7 tadi itu dianggap firman Tuhan. Terus yang bener sing ndi? Kalau untuk bahasa Indonesia, jobone podo Alkitab gitu. Satu, ya, dah. Selain itu hampir-hampir mereka itu ajarannya ya, isi ajaran yang sama. Tapi kalau peribadatnya berbeda. Juga Maria itu dalam Katolik disebut ibunya Tuhan. Kalau dalam Protestan disebut ibunya Yesus, bukan ibunya Tuhan. Siti Maryam itu. Oke, terus Katolik itu mengenal patung. Kalau Protestan sama sekali tidak ada patung, kayak masjid kita ini. Tidak ada patung dan gambar, karena di dalam 10 firman Tuhan, the Ten Commandments disebutkan apa itu commandments atau perintah yang ketiga, jangan kau membuat patung dalam bentuk apapun lalu kamu berbuat bakti kepadanya. Itu perintah yang kedua itu. Yang pertama itu akulah Tuhan, tiada Tuhan selain aku. Nomor 2, jangan kau buat patung. Nomor 3, hormatilah ibu bapakmu. Nomor 4, hormatilah hari Sabtu. Pada hari itu jangan bekerja kamu, jangan pula anak istri kamu, dan jangan pula binatang ternak kamu. Nomor 5, 6, 7, 8 itu jangan mencuri, jangan membunuh dan seterusnya gitu. Ya, nomor 10 itu jangan kau ingin kepada istri saudaramu. Itu oleh Ustadz Hasan dibahas. Ingin kok tidak boleh, ingin itu boleh, yang tidak boleh itu kalau ngelakoni. Itu siapapun dari kita ingin berzina boleh, ingin korupsi ya boleh, ingin apa aja boleh. Gitu. Yang tidak boleh itu kalau menjalani, kalau kepingin ya lah sampeannya bendino delok Krisdayanti itu ya pengen. Itu. Ya, Bu Krisdayanti, Bu Ayu, Bu Ella, Brarum. Kira-kira Ayu kira-kira. Baik, enggak ya, saudara kalian enggak. Sekarang serangan mereka. Pembelaan mereka. Tuhan mereka itu kan 3. Ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Bapa adalah Tuhan, Putra adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Ya, bersama-sama mereka membentuk satu Tuhan. Gampangannya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya, tapi masing-masing berbeda. Ini bukan ini bukan ini bukan ini, gitu. Tapi ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Gitu. Ya, saudara kalian, kalau kita menanyakan itu, mereka mempunyai pembela. Wong Islamnya goblok mentah, ngono ora ngerti. Kayak segitiga itu loh. Segitiga itu ya sisinya ada sisi A, sisi B, sisi C, tapi satu segitiga. Api itu loh, kayak api loh. Ada warna, ada panas, dan ada cahaya. Nah, tapi tiga-tiganya satu api juga. Nek sampean kena ngono terus ya apa? Mau ngomong apa kita? Kira-kira. Kayak rokok itu. Rokok itu kertas, bako, cengkeh. Itu satu, tapi ya satu. Ya apa kira? Jawabnya. Nah itu kalau itu gampang saja. Ya, kertas, bako, cengkeh. Ya, tapi kertas bukan rokok. Bako bukan rokok, cengkeh bukan rokok, ya kan? Kalau mereka kan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan.
Tapi ini bukan ini bukan ini gitu. Jadi satu saja sudah Tuhan. Ini yang saya sampaikan yang utama saja, ya, itu Trinitas. Ajaran Trinitas itu tidak ada di dalam Bible, tidak ada. Cuma ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 disebutkan 3 yang menjadi saksi di bumi, yaitu tanah dan air dan darah. Ketiganya adalah satu. Ya, 3 yang menjadi saksi di bumi, yaitu tanah dan air dan darah. Maka ketiganya itu adalah satu. Itu kurung. Demikian pula saksi di surga, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang satu kurung tutup. Nah, ini kurung ini nambahi sopo. Ada kitab suci kok pakai kurung. Ya, kita sudah tahu semua kitab suci itu, semua itu ya. Yang tidak ada apa? 1, angka. Angka itu tidak ada. Kalau ngomong 5 itu bukan 5 tapi LIMA. Ya, tanda tanya tidak ada. Tanda tanya, tanda seru tidak ada. Semua kitab suci. Kurung tidak ada. Itu. Quran itu kurungnya hanya di terjemahannya supaya menjelaskan saja sifatnya. Tapi kitabnya sendiri ada. Angka ada. Itu. Ya, Nabi Allah fi malaikatin musawwimin, 1000 malaikat yang diberi tanda. 1000-nya itu ya Allah, bukan 100. Nah. Kurung siapa yang nambah? Nah, sebetulnya cuma itu. Tadi saya bilang ada versi yang disebut NIV, New International Version, versi internasional baru. Itu yang dalam kurung tadi dihilangkan. Ada lagi RSV, Revised Standard Version, versi standar yang diperbaharui. Ada. Itu dibikin oleh 50 sarjana Kristen yang paling top memperbaiki ini. King James ini. King James. Terus pokoknya bilang versi kacau balau. Orang. Ada puluhan, ratusan versi Bible. Kalau Quran kan podo itu terjemahannya akeh mereka. Iya, terjemahannya akeh. Quran situ. Kalau terjemahan itu tergantung kepada keahlian, satu keahlian yang penerjemah dan pilihan kata. Itu, ya. Situ ngomong menghindarinya, situ menolaknya, gitu bisa saja itu terjadi dari pengertian yang sama. Baik, saudara, kayak itu terjemah. Nah, itu Qurannya satu. All version in the Bible, seluruh dunia. Baik. Nah, sekarang yang saya langsung aja serangan mereka kepada kita. Ya, serangan mereka kepada kita. Itu satu. Ada seorang gadis Islam masuk Kristen, takoni. Belum masuk Kristen. Adik ini juga bisa ya baca Quran ya? Bisa Bapak. Coba silakan baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng teko ihdinas siratal mustaqim. Stop katanya gitu. Tahu artinya enggak tuh? Yang terakhir tadi. Tahu Bapak, itu artinya tunjuklah kami jalan yang benar, yang jalan yang lurus. Nah, mana jalan itu? Tahu enggak? Orang Islam itu memang kurang kerjaan. Saben hari minta jalan yang lurus. Tuhan enggak pernah kasih. Maka itu minta terus. Sehari 5 kali. Itu karena Tuhan enggak pernah kasih. Padahal jalan itu sudah ada. Di mana Bapak? Di sini. Yohanes pasal 4 ayat 16.
disebutkan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, seorang pun tiada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Udah ada jalan kan? Katut orang. Ya, kalau panjenengan di ngono, jawabannya begini. Oh gitu ya, ya. Abraham itu nabi bukan? Nabi Abraham. Kalau anaknya Ismail, Ishak, nabi. Masuk surga enggak? Iya. Lewat mana? Wong dia belum kenal Yesus. Yesus mengatakan, seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya, Yesus turun lahir. Ikut terlibat di. Tanya. Nah, oke, satu. Nomor 2, ayat andalan mereka. Andalan betul-betul. Di dalam Bible ditulis dengan huruf merah. Yohanes 3:16. Itu tintanya merah. Bunyinya, demikianlah karena kasihnya kepada isi dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tiada beroleh binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu percaya akan namanya, percaya tok tanpa beramal. Itu nek dikene wong Islam awam, Pak, langsung masuk. Saya mendengar beberapa kali, enaknya gini ya, hanya percaya tok udah diampuni dan dijamin surga. Masuk. Tidak mustahil orang itu datang ke rumah Anda menunjukkan 3:16 ini, Yohanes 3:16. Ya, coba baca. Demikianlah karena kasihnya kepada isi dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya akan namanya tiada beroleh binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, gimana Pak? Ya rotok kalau orang piye yang jawab tapi jawabannya gampang saja. Si ngomong ngono ki sapa? Tak tanya itu aja. Di situ nggak ada tulisannya Yesus berkata, tidak ada. Dan memang bukan kata Yesus. Ya, si ngomong ngono sapa? Ya ini, ya Yohanes yang Yohanes itu oleh tekan di. Apa itu firman dari Tuhan? Atau dikandani wong, pergi rembong atau apa? Kata-kata Yesus atau bukan? Dua. Ya. Lagi. Yesus disebutkan berapa kali dalam Quran? Ya, mungkin Anda belum tahu, saya kasih tahu aja. 25 kali. Muhammad disebutkan berapa kali dalam Quran? 5 kali. Sekarang menurut Tuhanmu yang menurunkan Quran itu mana lebih mulia? Ini 25 kali. Ini 5 kali. Itu Adam, Nabi Adam disebutkan 25 kali juga. Ya, maka itu di surat Ali Imran itu ada ayat yang berbunyi inna masalah Isa kama masalah Adam. Sesungguhnya keadaan Isa itu seperti Adam. Itu. Ternyata apa? Ternyata apa itu? Satu, jumlah hurufnya sama. Isa itu ain sin ya, Adam itu alif dan mim. Ya, disebutnya dalam Quran sama. Quran kalau bilang sama ya sama. Gitu. 25 kali. Muhammad 5 kali. Gimana? Ya, tidak usah gelisah kalau mendapat pertanyaan begitu. Jawablah yang dengan perkataan Muhammad memang cuma 5. Mengapa 5 kali? Ya, mengapa cuma menjadi? Itu untuk menunjukkan bahwa Quran ini bukan karangan Muhammad. Kalau karangan Muhammad pasti nama sendiri akan ditulis banyak-banyak di situ. Satu. Nomor 2,
yang disebut dengan nama Muhammad memang cuma 5. Tapi yang disebut dengan Hai Rasul atau engkau, itu puluhan, ratusan. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. Itu kan Muhammad itu. Ya, yang disebut dengan jabatan banyak, Ar-Rasul. Itu. Nabi, kadang-kadang Rasulullah itu disebut Nabi, dalam Quran kadang-kadang disebut Rasul. Ya, ada banyak sekali. Banyak sekali. Bicara soal apa lagi? Nah, itu ya, saudara sekalian, kalau kita mendapati mereka itu. Tapi sekali lagi, ini sudah jam 1 kurang ya, Masya Allah ya. Pokoknya itu saya ingin sampaikan seperti yang saya sampaikan dulu. Mereka itu sekarang merajalela lagi karena rontok, Pak. Jadi sangat mungkin datang kepada Anda, sangat mungkin. Ya, kalau tiba-tiba masih selebaran terus lari, cekelan. Mas, mandek di sini. Apa ini? Tujuanmu apa? Ini loh, jangan sungkan dan jangan takut. Kono wani kok kene wedi ketemu pirang perkara. Ini apa ini? Oh gitu, ya wis ngene wis. Ayo duduk yang baik, aku ajarono agamamu iku. Wis kon mulang. Nah, ya, nanti ya Anda pilih salah satu. Ini ayat kalau disampaikan orang Kristen itu mati sek, kelenger, mati sek. Ada 2-3 ayat. Kalau diajukan dari sini, bukan dari mana-mana. 1 Matius 15:24. Matius pasal 15 ayat 24. Ya, maka kata Yesus, tiadalah aku ini diutus, melainkan hanya untuk domba-domba yang sesat dari antara Bani Israel. Jadi wong Jawa gak oleh. 15:24. Ya, kalau Anda suka ini, hafalkan 1 saja. Kalau saya hafal banyak. Atau Anda tidak suka itu, suka yang ini, mati juga ini, mati sek. Markus, ini lebih gampang hafalkannya. Markus 16, 17, 18. Urut kan? Enak. Tapi membacanya Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Ya, bunyinya maka orang yang percaya iya. Gini, hal-hal berikut tidak akan membahayakan orang-orang yang percaya. Ya, racun tidak akan berbahaya baginya, bisa ular tidak akan berbahaya baginya, dan dia dapat berbicara dengan semua bahasa manusia. Gitu. Ya. Ayo. Ya Pak, saya percaya. Ya, sudah benarkah kepercayaan Anda itu? Sudah. Aku duwe baikon, kira mbiyen. Sama tuh kono baikon atau air keras gitu. Nek modar ya ben modar ning kono. Ini Markus 16, 17, 18. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Bisa ular. Ya, dan dapat berbicara dengan berbagai bahasa. Wis tak karono bahasa Jawa nek iso. Ya, ayo wis bahasa Jawa Pak. Kang kaya mangkono kuwi meracih nani menawa kahanan-kahanan kang wis kamburi. Kon terjemahan karo dhek. Umpamanya. Ya, atau kasih bahasa, kalau yang Anda bisa apa silakan, mau bahasa Perancis, Korea atau apa. Atau suruh dia terjemahkan.
Baik, baik, baik. Ya, saya kira itu saja, saudara sekalian. Kalau mau tahu lebih banyak nanti lain kali. Tapi sekarang ini, kalau Anda membawa apa itu? HP ya. Markus 16. Main tulis saiki ya. Markus 16 menurut saya. Nanti keluar Markus 16 pasal 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, terus roll ke atas 16, 17. Baca 17. Ya. Baru ada bebas minum racun, bebas minum. Tapi wong Kristen sing pinter, wong sing pinter. Ini zaman wani apa gak? Ya, mengatakan saya pernah. Tapi di dalam Islam juga ada loh Pak. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa makan kurma ajwa 7 butir di pagi hari, maka sehari itu dia bebas dari racun dan sihir. Ustadz Salim Villa itu ditodong begitu loh. Dia mengatakan, datanglah besok, karena besok saya akan makan kurma ajwa di pagi hari. Sekarang tidak, karena tadi pagi saya tidak makan. Besoknya makan kurma ajwa 7 butir ya. Kristen teko dia nggak baikon dulu. Gitu. Khasiatnya cuma sehari ya. Nabi Muhammad hari itu gitu kan. Sehari itu dia akan terbebas dari racun dan sihir. Itu ada. Cuma kalau kita ya saya golek nang ampel kurma ajwa, carilah di banyak toko. Ajwa ada Pak? Ada nih. Rekono, ajwa ada. Seje. Sing bener sing ndi ajwa itu. Lah sampean gak ngerti, wonge ngerti tapi mbujui gitu loh. Ini yang payah. Oh iya ini ajwa ini. Lu kok seje mbek kono? Ya memang itu enggak bener, ini yang bener ngono. Nah itu saya sendiri saya tidak bisa pastikan ajwa itu yang mana. Mungkin orang Madinah tahu. Kalau awan-awan ini kira-kira saya mengerti ajwa yang mana gitu, membedakan. Ya itu memang ya 1 kilo 1 orang apa itu 400.000 itu ajwa itu. Ada 1 orang atau 1 kilo itu saya lupa, 1 kilo barangkali 400.000. Yang lain 15.000, 20.000, ini 400.000. Nah, ada ayat itu dalam hadis sahih. Saya sudah membuktikan itu dalam hal sihirnya, dalam hal racunnya belum. Dalam sihir, adik saya itu, adik misanan, adik sepupu saya, itu sampai umur hampir 30 itu tidak menikah, gitu ya. Terus saya bilang, ini kira-kira saja disihir orang. Ada orang yang sakit hati, dulu pernah dia itu mau gitu, terus entah bagaimana ceritanya putus, sakit hati kira-kira ini kira-kira boleh sihir. Nah terus piye nek ngono kuwi? Ajwa. Kebetulan masih arep umroh sesuk. Saya bilang, kamu beli ajwa ya? Di Madinah, Bali, teko itu makan. Itu betul, ini betul terjadi. Adik saya sendiri, adik misan, sepupu saya, makan 7 butir pagi-pagi. Ya, siangnya ada lamaran menikahnya. Itu betul, bukan siang, besok siangnya itu datang seorang melamar dan langsung menikah, gak ada pacaran. Gitu. Itu saya sendiri yang mengalami. Saya bilang, "Kowe nang medhos jalan itu ku, ajwa." Ya Mas. Padahal saya cuma menduga ini kena sihir. Bu cai wayu, ayu adik saya itu. Saya pengen roh ayu nih adikku ya, delok masih. Loh, yang guyang-guyu sampean. Ya, itu. Kok gagal. Bun, sudah kan jam 1 akhirnya ya. Baiklah, saya kira itu
Ustaz, tanya sebentar. Monggo. Kalau kita mendengar dari pengakuan maaf dari kajian-kajian itu memang mengapa dia masuk Islam itu satu karena Tuhannya belum selesai, belum final. Kedua, kitabnya belum final. Kita bebel maksudnya. Sehingga orang-orang yang kaji dan belajar tentang Injil itu rata-rata akan menjadi muslim atau maaf karena mereka dikaji secara dalam. Istilah mereka belum final. Dan Tuhan mereka juga belum final. Karena dari satu negara lain berbeda agama. Ya, terus baik. Itu aja. Ya, memang iya. Saya sudah ceritakan pada kesempatan yang lalu, saudara sekalian. Hari ini, detik ini, mereka itu gelut. Saya pernah berpesan kepada panjenengan, buka YouTube, tulisan pendeta gelut, gitu aja. Ya, yang akan kita lihat bukan orang gelut, enggak. Mereka berdebat, memperdebatkan Tuhan mereka. Ada yang bilang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Ada yang tiga itu saling terpisah, ada yang bersatu. Ya, Kristen di Indonesia terpecah-pecah menjadi oneness, kemudian Trinitarian, kemudian Kristen karismatik, terus apalagi gitu, ada 4 sistem ketuhanan di sini. Ya. Belum final, iya. Sudah 2000 tahun umur agama itu, Tuhannya itu belum jelas. Maka bersyukurlah kita memeluk Islam. Ya, orang Islam yang paling goblok itu kan Syiah, gak karu-karuan. Itu Allahnya satu. Gitu. Dan tidak ada satupun versi Islam yang menyembah Rasulullah. Tidak ada. Itu sudah final. Kitab sucinya belum final. Memang iya. Mereka itu akhirnya mengakui bahwa ada Old Testament, apa itu? Perjanjian lama, perjanjian baru. Tumpangi saja. Memang mereka itu memerlukan apa? Perjanjian, bukan lama, bukan baru, tapi perjanjian terakhir, yaitu Quran. Memang iya, diperdebatkan.